persamaan kuadrat yang bab 2 kemarin, lanjutannya adalah bab 3 fungsi kuadrat, di mana nanti bab 3 ini pada titik beratnya kamu bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi persamaan kuadrat yang kita cari akar-akarnya kemarin, bentuknya bagaimana, x kuadrat plus apa dan sebagainya, kita gambar terangkan dalam bentuk grafik. Makanya kenapa saya minta kamu pakai buku berpetak, biar kamu tuh sebenarnya mudah gitu loh, untuk memudahkan kamu. Karena memang saya kalau ngajar matematika tidak pernah pakai buku biasa, pakai buku petak terus. Mau materi yang hitung-hitungan atau yang nggak ada gambar ya tetap pakai buku kotak-kotak. Apalagi nanti kamu ada bangun ruang kan, tetap gambar intinya. Malah lebih mudah pakai buku petak. Makanya ya jangan tanya lagi ya, pakai buku yang mana gitu ya. Buku matematika hanya satu, petak-petak aja. Saya coba share screen dulu ya. Tadi materinya sudah saya kirim. Nanti bisa dilihat sama sih yang mau saya share. Oke, sebentar. Udah terlihat ya? Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Oh ya, silakan. Nah, ini tadi materinya. Udah terlihat di sana belum? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi materi fungsi kuadrat itu sebenarnya adalah materi lintasan gerakan, ya, lintasan gerakan. Apapun yang kita lempar ke atas pasti bentuknya parabola gitu. Mungkin terlihat kita kan lempar ke atas lurus ya. Nah, pasti jatuhnya nggak akan di tangan kita lagi gitu. Misalkan kita ngelempar bola ke atas nih di titik ini, ke atas gitu ya. Nah, nanti bola tadi tidak akan jatuh ke tangan kita kembali gitu. Itu kan membuktikan bahwa gerakan itu tidak tegak lurus ke atas dan ke bawah. Pasti ada lengkungannya, Entah bisa melengkung ke kanan, entah melengkung ke kiri gitu kan. Nah, itu namanya bisa dihitung dengan fungsi kuadrat tadi. Nah, ini yang dipakai oleh para apa ya? Nah, pentingnya nanti akan dipakai kalau kamu misalkan jadi ahli penerbangan gitu kan, konstruksi dan sebagainya. Perlu seperti ini. Gimana cara ngirim roket ke bulan, itu kan pakai perhitungan seperti ini. Jadi nggak mungkin ngirim roket ke bulan tuh lurus gitu, nggak mungkin. Kalau lurus ya bulannya udah hilang, udah nggak di situ, karena bulan juga bergerak kan. Nah, main bola juga sama, ya tapi kalau main bola nggak ngitung-ngitung dulu lah. Kalau main bola kan langsung nendang aja gitu kan, pakai feeling dan sebagainya. Kalau ngitung-ngitung dulu ya lama main bola. Tapi sebenarnya matematika itu bisa dipakai dalam seharian. Nah, saya langsung ke beberapa contoh saja. Ini ada beberapa contoh. Nah, soalnya seperti ini kemarin nih yang saya ini kan. Sebentar, terlalu. Untuk yang materi dasar kamu nanti baca sendiri. Saya langsung ke contoh saja karena waktunya juga nggak lama ya, kita sampai jam 8.15 lah. Nah, ini terlihat di layar ya. Contoh ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Untuk fungsi fx sama dengan 15 tambah 4x min x kuadrat. Nah, tentukan nilainya jika fx sama dengan x sama dengan 3. Ini nih. Nah, ini kita ganti nanti nih. Nah, kita ganti untuk x-nya, untuk pengganti x-nya ini. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti 15 tambah 4x min x kuadrat. X-nya kita ganti 3 nih. Nah, kalau kita hitung biasa 4 kali 3 kan 12, min 3 kali 2, hati-hati nih. 3 kuadratnya hanya 3-nya yang dikuadratin, minnya tidak. Nah, banyak yang kemarin soal-soal itu yang salah itu minusnya dikuadratin juga gitu. Jadi akhirnya plus 9. Nah, di sini yang jadi salah. Yang jadi plus yang gimana? Yang begini. Ini yang begini ya. Misalkan sorry. Misalkan dikurang min 3 kuadrat. Nah, ini baru ya. Jadi tetap jadi min 9. Ya, kalau jadi plus 9 malah ini salah. Gitu. Hati-hati.
penggunaan kurungnya juga harus diperhatikan, karena banyak yang salah di sini, dikiranya jadi positif 9, padahal minnya tidak ikut dikuadratkan. Kalau yang ini minusnya ikut kuadratkan, karena di dalam kurung. Nah, jadi hasilnya 18. Jadi nilai fx sama dengan x sama dengan 3 adalah 18. Kemarin ada soal seperti ini yang saya buat kamu latihan. Sebagian ada yang udah ngerjain benar. Lalu soal berikutnya, bayangan dari min 2 dapat ditulis min 2. Nah, sama. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Jadi 15, 4 kali min 2 jadi min 8. Nah, ini hati-hati nih ya. Nah, ini hati-hati nih. Sering bikin, kalau nggak teliti, salah. Ini tetap negatif, ya. Karena yang positif hanya yang dalam kurung aja. Min 2 dikuadratkan jadi 4. 4 kali negatif jadi min 4 lagi. Bukan plus 4. Hasilnya jadi min 3. 3. Jadi bayangannya min 2, 3. Ini kalau dicari koordinatnya, artinya koordinatnya adalah min 2, 3. Nah, ini kalau mau dicari titiknya nanti, nah, min 2,3 gitu. Kalau ini dicari titiknya tadi, jadi 3,18 gitu. Nanti di koordinat kartesiusnya saya cari, ini kan min 1, min 2, 1, 2, 3. Nah, disinilah kira-kira nih. Ini titiknya nih, ya kan? Min 2, sorry. Ini 3. Nah, ini kalau di koordinat kartesiusnya. Ya, kali dibuat. Min 2-nya dari domainnya, 3-nya dari hasilnya, hasil perhitungannya. Nah, contoh yang nomor 2. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih bingung? Kita lanjut aja ya. Nomor 2 ini, pada fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 5x min 14, tentukan nilai x jika fx sama dengan 0. Nah, ini kebalikannya, hati-hati. Tentukan nilai x jika fx sama dengan 0. Bukan 0-nya yang dimasukkan, tapi 0 ini hasil. Artinya, ini nanti harus sama dengan 0. Nah, jadi x kuadrat tambah 5x min 14 sama 0. Bagaimana kalau begini? Ya, difaktorkan kayak materi bab 2 kemarin. Difaktorkan untuk mencari akar-akarnya, untuk mencari titik potong sumbu x. Kalau nggak bisa, pakai rumus ABC kemarin. Ya, yang min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Tuh diingat itu ya. Setelah difaktorkan dapat x1-nya min 7, x2-nya 2. Ini artinya ada 2 titik potong, nanti jadi min 7,0 sama 2,0. Ya. Nanti kalau di grafik nanti ada di sumbu x-nya. Min 7,0 di sini nih, atau di 2,0 di sini. Tuh. Nah, kemarin juga ada soal yang nomor 7. Di mana kamu disuruh membuat grafik ya, tapi harus melengkapkan tabel dulu. Nah kalau ini langsung aja. Nah, kalau bisa hitung langsung kayak min 4, ini kan domainnya min 4, min 3, min 2, 1, 0 ini kan domainnya. Nah, tinggal dikuadratkan karena mintanya x kuadrat. Jadi min 4 dikuadratkan jadi 16. Ini koordinatnya ya, min 4,16. Nah, yang baris ketiga ini nanti semua akan jadi titik-titiknya. Titik-titik ini kamu pindahkan. Ya, titik-titik kamu pindahkan ke grafik. Lalu dibuat garis penghubungnya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Tadi ya ada min 1, sekian dan sebagainya. Nah, titik-titik ini nih yang biru ini nanti dihubungkan. Nah, itu jadinya seperti yang sebelah kanan. Ini grafik fungsi x kuadrat. Lalu di sini kasih nama fx sama dengan x kuadrat. Gitu. Jadi harus dicari dulu titik-titik yang ditanyakan. Nah, kalau nanti ada nggak ketemu, ada yang ngaco gitu, misalkan ini kan ke sini ke bawah ya, kok ada yang di bawah sono, berarti ada yang salah ngitung, gitu aja. Karena grafik itu kalau nggak membuka ke atas, membukanya ke bawah, gitu. Grafik itu ada 4 posisi ya, ada 4 posisi, membuka ke atas, membuka ke bawah, membuka ke kanan, membuka ke kiri. Untuk membuka ke kanan dan ke kiri nanti kamu pelajari di SMA IPA, ya. Untuk SMP masih mempelajari membuka ke atas dan membuka ke bawah saja. Nanti ada ciri-cirinya. Kalau bagaimana membuka ke atas, ciri-cirinya membuka ke bawah dilihat dari kesamaannya. Udah kok, ya. Nah, sekarang kita lihat grafik fungsi x kuadrat plus p. Nah, ini tabel yang sudah dihitung. Fungsi x kuadrat plus p
misalkan X kuadrat plus 1 ya, mengacu pada fungsi X kuadrat. Jadi basicnya X kuadrat. Tadi X kuadrat ini bentuknya ya. Nah, untuk X kuadrat ini tadi ya. Kalau 1 dia 1, kalau 2 dia 4, kalau 3 dia 9, kalau 4 dia 16, sini, dan seterusnya. Kalau 5 dia 25, dan seterusnya. Sama ini juga ya. Kalau min 1 jadi 1 kuadrat, 1, min 2 kuadrat jadi 4, 3 jadi min 3 jadi 9, dan seterusnya. Ini fungsi dasar. Bagaimana kalau nanti X kuadrat plus 1 atau X kuadrat min 3? Nah ini. Ternyata setelah kita hitung, nanti gambarnya jadi berubah. Nah, yang sebelah kiri ini fungsi originalnya ya, X kuadrat. Nah, dia melalui 0,0 di titik puncaknya. Titik bawah ini titik puncaknya, titik paling bawah minimum. Ya. Ketika dijadikan X kuadrat tambah 1, jika X tambah 1, dia naik ke atas 1. Dia naik ke atas 1 ternyata. Ya. Naik ke atas 1. Jadi titik puncaknya, titik minimum sekarang jadi 0,1. Tadinya 0,0, sekarang 0,1. Artinya 1 ini adalah titik potong sumbu Y. Ya, kalau diingat ya, belakang ini titik potong sumbu Y. Konstanta ya, konstanta ini titik potong sumbu Y. Nah, sekarang kalau X kuadrat min 3, ternyata setelah digambar X kuadrat min 3, dia turun ke bawah 3 petak. 0, min 1, min 2, min 3. Nah, data min 3-nya jadi titik balik, titik bawah di sini. Ya, ini namanya ada 3 ya. Titik puncak bisa, titik balik bisa, minimum bisa. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan titik baliknya, titik puncak, titik minimum itu sama. Itu maksudnya itu juga, ya. Jadi kalau digambar kelihatan jelas mana titik puncaknya. Nah, itu tadi ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, menunjukkan bahwa X kuadrat adalah real. Lalu X kuadrat digeser satu-satuan, ya. Kalau untuk X kuadrat plus 1. Kalau X kuadrat min 3, digeser 3 satuan ke bawah. Gitu. Kalau X kuadrat plus 5, berarti digeser 5 satuan ke atas. Kalau X kuadrat min 7, berarti digeser 7 satuan ke bawah. Nah, ini kesimpulannya juga ada, nanti bisa dibaca. Grafik fungsi X kuadrat plus P dapat diperoleh dari fungsi X kuadrat digeser vertikal sejauh P satuan. Ya. Tergantung kalau P-nya positif berarti digeser ke atas. Kalau P-nya ternegatif berarti digeser ke bawah. Titik balik minimum, nah ini tadi ya. P-nya adalah koordinat sumbu Y-nya. Jadi koordinatnya adalah 0,P. 0, sekian, 0,P. Jadi kalau P-nya tadi 1 jadi 0,1. Titik baliknya. Titik balik minimum. Nah, oke. Nah, ini ya, ini grafik fungsi X kuadrat plus P ya. Sekarang kita coba yang X tambah 2 kuadrat. Nah, ini agak beda bentuknya. X tambah 2 kuadrat. Nah, ini ada contohnya di sini, sudah dicontohkan. Nah, salin dan lengkapi tabel berikut. Ini domainnya ya, min 5, min 4, sampai dengan 1. Lalu X tambah 2-nya ini ya, X tambah 2-nya. Kalau X tambah 2 berarti min 5 ditambah 2, jadi min 3. Kenapa jadi 9? Karena dikuadratkan. Nah, ini soalnya nih. Ya. Soalnya nih. Nah, jadi setelah ditambahkan 2, lalu dikuadratkan. Min 4 ditambah 2, jadi negatif 2. Dikuadratkan jadi 4. Gitu. Kita langsung aja ya ke titiknya. Min 5,9. Min 5,9 ada di sinilah. Nah, nih, min 5,9. Kira-kira di sini ya titiknya nih. Min 5,9. Lalu min 4,4. Nah, ini min 4,4. Kira-kira ada di sinilah. Nah, tuh. Kita hitung yang ini ya, min 3 dikurang ditambah 2 jadi min 1, dikuadratkan jadi 1 di sini. Jadi min 3,1, ya min 3,1 di sinilah. Nah. Lalu min 2 ditambah 2 jadi 0 ya. Jadi 0. Nah, lalu 0 dikuadratkan jadi 0. Di koordinatnya adalah min 2,0. Nah, kalau hasil hitungan 0 inilah pembuat 0 fungsi. Ingat ya, ini pembuat 0 fungsi. Kalau tanya pembuat 0 fungsi, hasilnya adalah yang hasil efeknya sama dengan 0. Jadi min 2,0 di sini. Nah, min 2,0 ini pembuat 0 fungsi. Bisa dicari dengan pemfaktoran, bisa juga dengan rumus ABC. Min 1 ditambah 2 jadi 1. Nah, 1 dikuadratkan 1. Gitu ya. Jadi 1,1.
1,1 di sinilah. Nah, 1,1. Bentar, min 1 tambah 2, 1 ya, benar ya? 1 dikuadratkan 1, benar ya? 1. Min 2,0. Terus 0 ditambah 2 jadi 2. 2 dikuadratkan jadi 4 ya. 4. Sorry, 4. Jadi 0,4. 0,4. Ini saya ada yang salah nih ya. Yang ini salah nih. Ini salah bukan di sini. Karena min 1,1 ada di sini. Nah, tadi kan saya bilang min 1,1 ada di sini ya. Nah, udah kebayang ya bentuknya gimana? Nggak mungkin ada di sini. Jadi kan pasti grafik itu bentuknya membuka ke atas. Yang satu lagi nih, 1 ditambah 2 jadi 3. Nah, 3 dikuadratkan jadi 9. 1,9. 1,9. Di sini 1,9. Nah, kalau sudah semua titik-titik kita hubungkan. Kita hubungkan garisnya. Bukannya nih, nah ke sana, ke bawah. Nah, ini ke atas. Ke 9. Nah, ini lebih nggak apa-apa. Nah, jadi deh. Itu ya. Gambarnya seperti itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa titik potong atau titik singgungnya adalah min 2,0. Ini membuat 0 fungsi. Puncak atau titik minimum. Nah, berarti yang B sudah terjawab. Tentukan koordinat titik balik. Nah, titik baliknya berarti min 2,0. Jadi jawabannya yang C adalah min 2,0. Untuk titik baliknya. Nah, sama seperti yang nomor 1, grafik fx sama x min 3, kita gambar seperti itu. Ya, kita ambil beberapa titik gitu kan. Yang jelas, usahakan beberapa titik tadi ada yang jadi 0 ya. Gimana caranya menentukan? Ya ini lihat aja nih. X min 3. Nah, kalau X min 3 disama dengankan 0 kan? X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, kamu bisa ambil dari sini patokannya. Ya, 3. Nah, di tengah-tengahnya 3 di sini. Nah, kita ambil titik seperlunya saja. Kalau sudah tahu ini nolnya di sini nanti akan jadi 0. Ambil misalkan 3 titik ke kanan dan 3 titik ke kirinya. Ini kita ambil aja nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ambil 7 titik. Kalau ngambil 5 titik ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira nanti gambarnya akan di sini nanti. Kira-kira gambarnya. Nah, ini sketsa gambar aja ya. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Dari 3 terus ke atas lagi. Gitu. Jadi kalau ngambil titik juga harus ada triknya, nggak sembarangan titik yang kita ambil. Kita lihat soalnya, ini kayaknya x min 3 disama dengan 0 aja dulu. Nah, kalau dapat 3, ya udah ke kiri 3 kita ambil 2 titik, kanannya 3 kita ambil 2 titik, dapat 5 titik di sekitar angka 3. Nah, itu yang kita buat domainnya fx-nya, mencari fx-nya, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebentar saya cek dulu absen kehadiran ini udah berapa orang sih yang hadir nih? Oh iya, baru 17 orang. Mana aja nih yang semuanya yang lain? Ampun. Oke, lanjut dah. Dari ntar dilaporin aja. Selanjutnya, nah ini. Ternyata ada kesimpulannya ya. Grafik fx sama dengan x tambah p kurung kuadrat beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan x kuadrat ditambah p. Nah, ini tadi naik ke atas atau turun ke atas, gitu kan? Kalau ini x tambah p dikuadratkan, berarti nilai gambarnya tadilah kanan geser ke kanan dan geser ke kiri, gitu kan? Geser ke kanan atau geser ke kiri. Titik puncaknya. Ini minimumnya adalah 0. Titik baliknya adalah min p, 0. Gitu. Nah, ini ada contohnya. Kita lihat contohnya yang gimana nih. Nah, ya kan benar. Nah, ini adalah dasar x kuadrat
Yang garis biru putus-putus. Lihat di layar ya. Yang di layar ini garis dasar. Kalau dia X kuadrat plus 3, dia naik ke atas 3 satuan. Ini grafiknya jadi geser ke atas semua. Kalau dia X min 4, maka dia geser ke kiri 1 satuan. Ya. Ke kanan 4 satuan. Kalau dia min 4, jadi geser ke satuan. Min 5 geser ke kanan. Kalau plus 4 geser ke kiri. Gitu. Karena disamakan dengan 0 dulu. Ya. Ya, triknya tadi ya. Triknya tadi adalah, ini kan X tambah 4. Kita sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti nanti X-nya sama dengan min 4. Nah, min 4 ini adalah puncak nanti. Jadi kita ngambil di sekitar puncaknya itu. Nah, min 3, min 2, min 5, min 6. Yang ini juga sama ya. X min 5 dikuadratkan kita sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 5. Nah, puncaknya di bawah nih 5. Kita ambil angka-angka sekitar 5, 4, 3, atau 6, 7. Gitu. Nah, ini kita akan coba bahas yang kemarin nih. Tugas kemarin itu kan kalau nggak salah nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 2, nomor 7. Masih ada yang belum ngirim, saya harap yang belum ngirim hari ini ya. Nah, buat nilai itu, nilai keterampilan. Nah, ini udah contohkan tadi di atas. Kita coba jawab sekarang. Untuk fx 3x kuadrat tambah 4x min 15, tentukan nilai fx jika x sama dengan min 4. Kita ganti min 4 ya. Jadi x kuadrat ganti min 4 jadi 16. 16 kali 3 kan berarti 18 kan? 48. 4 dikali min 4 berarti min 16. 16. Terus min 15. Nah, hasilnya adalah 17. Hasilnya adalah 17. Itu yang nomor A. Nomor B sama. Yang ada 2 oleh F. Nah, ini kita ganti 2. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 3 berarti 12. Ini 4 dikali 2 berarti 8. Tambah 8. Min 15. Gitu. Berarti 5 ya. Kemarin gitu aja kok PR-nya. Sama nomor 2 juga sama begitu. Nah, nomor 7 kemarin yang saya mau lihat sebenarnya nomor 7 ini. Nah, seperti tadi saya contohkan ya. Nih. Hati-hati nih. Min X kuadrat. Ya. Jadi hasilnya pasti negatif. Pasti negatif. Kecuali kalau soalnya begini. Minnya dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung seperti ini. Kalau min X kuadrat ya, berarti positif nanti hasilnya. Ini min 4 dikuadratin 16, jadi min 16. Gitu aja. 16 dan seterusnya. Sampai sini ya. Nanti dibuat di gambar, itu kalau nggak salah gambarnya nanti akan membuka ke bawah. Gini gambarnya. Ini gambar yang betul seperti itu nanti. Oke, kita sampai sini sebenarnya sampai sini dulu materi kita tentang penjelasan ini. Baik, saya mau ambil fotonya dulu ya. Oke. Dinyalakan dulu. Hari ini tidak apa namanya